Shalom anak-anak kelas 7, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan semua ada dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi senam lantai. Di dalam buku yang anak-anak pegang ada di halaman 113. Ya, kita akan membahas, Mister minta semua buka buku dan membaca ya. Senam merupakan olahraga yang mengesankan karena menampilkan gerakan-gerakan yang menarik dan mengesankan. Senam kelihatannya mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, agar dapat melakukan senam dengan baik, maka kita perlu memiliki daya tahan, kekuatan, kelentukan, dan koordinasi yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah-istilah tentang senam yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada senam si buyung, ada senam wanita, ada senam jantung sehat, senam aerobik, ada juga senam kesegaran jasmani, dan ada juga senam tera, dan lain-lain. Masih banyak istilah-istilah yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Selain daripada itu, ada juga bentuk-bentuk senam yang sering terdengar dalam konteks pertandingan, seperti senam prestasi, senam artistik, dan senam aerobatik. Namun pada bab ini kita akan membahas tentang senam lantai. Pertama adalah pembelajaran tentang keseimbangan atau balance. Ya. Seimbang adalah suatu sikap yang menuntut daya keseimbangan yang besar. Seperti pada gambar di samping ini. Di samping mendengarkan Mister menjelaskan, anak-anak melihat gambar-gambar ini di samping supaya anak-anak bisa mengerti untuk memperagakan gerakan-gerakannya ya. Cara melakukannya adalah sikap berjongkok dengan satu kaki diluruskan ke depan. Dalam sikap ini, anak-anak harus berdiri pada satu kaki. Kaki yang diluruskan diusahakan agar membentuk siku terhadap badan. Kedua tangan bebas. Pembelajaran dilakukan secara bergantian kiri dan kanan ya. Lihat pada gambar-gambar di samping. Ini adalah cara-cara supaya bagaimana pembelajaran atau latihan untuk senam lantai. Itu cara pertama. Cara kedua bisa dilakukan bersama teman atau dekat dengan tembok, supaya anak-anak bisa berpegangan bila diperlukan ya. Sikap terakhir ditahan beberapa saat, kemudian kembali tegak atas kedua kaki. Contoh pada gambar-gambar ini ya, perhatikan gambarnya dengan baik. Cara ketiga, berdiri tegak, kedua kaki rapat dan kedua tangan di sisi depan. Angkat satu kaki ke samping, satu tangan memegang lutut kaki yang diangkat, tangan yang lain direntangkan lurus ke atas. Cara keempat, berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan di sisi badan. Angkat satu kaki dengan lutut bengkok ke depan. Pegang pergelangan kaki tersebut dengan satu tangan. Rentangkan kaki tersebut ke sisi. Tangan jangan melepaskan pergelangan kaki. Lihat ya gambar-gambar di samping ini supaya anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang Mister sampaikan. Yang kedua,
Tadi yang pertama adalah pembelajaran keseimbangan atau balance. Sekarang yang kedua adalah pembelajaran gerakan spesifik sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap yang dibuat dari tidur terlentang kemudian mengangkat kedua kaki atau rapat lurus ke atas dengan kedua tangan menopang pinggang. Cara melakukannya adalah 1. Tidur terlentang, kedua kaki rapat dan kedua tangan di sisi badan. Angkat kedua kaki atau lutut lurus dan rapat hingga kedua ujung kaki menyentuh lantai ke atas dan pinggang ditopang dengan kedua tangan. Perhatikan gambar-gambar di samping ini ya. Yang kedua adalah mengulangi pembelajaran yang pertama ya, tidur terlentang. Dilanjutkan, kedua lutut dibengkokkan sehingga kedua lutut berada di atas muka. Kemudian kembali ke sikap semula. Lakukan pembelajaran di atas, kemudian dengan perlahan luruskan kedua kaki ke atas. Ya, perhatikan gambar-gambar ini supaya nanti ketika anak-anak mencoba atau memperagakan gerakan-gerakan ini, anak-anak bisa melakukannya dengan baik, ya. Sekarang kita masuk di poin yang ketiga. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik berdiri dengan kepala atau head balance, ya. Lihat gambar-gambar di samping ini supaya nanti anak-anak ketika melakukan gerakan-gerakan atau ketika memperagakan gerakan-gerakan ini, anak-anak bisa melakukannya dengan baik, ya. Yang pertama adalah tolak perlahan-lahan panggul ke depan dengan kaki maju setapak demi setapak. Yang kedua, angkat dan rapatkan satu kaki dengan lutut ditekuk ke dada, ya. Sama seperti gambar-gambar di samping ini. Bagaimana supaya anak-anak bisa melakukan gerakan-gerakan ini, anak-anak harus perhatikan benar-benar gambar-gambar di samping supaya anak-anak jangan sampai salah melakukan gerakan, ya. Itu adalah pembahasan atau materi yang hari ini kita pelajari, ya. Jadi Mister sampaikan sekali lagi bahwa untuk melakukan gerakan-gerakan yang tadi Mister sampaikan atau jelaskan, anak-anak harus benar-benar memahami, benar-benar memperhatikan gambar-gambar yang Mister sampaikan, Mister tunjukkan, ya, supaya ketika anak-anak mau berolahraga, mau melakukan gerakan-gerakan itu, anak-anak tidak salah, ya. Oke, itu yang Mister sampaikan hari ini. Semoga apa yang Mister sampaikan anak-anak bisa mengerti dan memahaminya. Dan Mister berharap anak-anak harus membaca buku yang anak-anak pegang di rumah, ya, supaya anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang kita pelajari hari ini. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.